Oke ya teman-teman, kita ketemu lagi ya di ini ya, proses pengecekan telur ya. Proses pengecekan telur di umur yang ke-21 hari. Jadi di dalam melakukan proses penetasan telur itu kan ada tahapan demi tahapan lah ya untuk proses pengecekannya. Yang pertama yaitu di usia 4 sampai 5 hari, yaitu untuk mengetahui telur yang fertil atau enggaknya. Terus tahap kedua di usia 15 hari untuk mengetahui telur yang fertil, eh, proses penetasannya itu lancar atau enggaknya. Jadi di usia 15 hari sudah bisa kita ketahui ya. Jadi kalau proses pertumbuhan janin dari itiknya itu bagus, maka dalam kurun 15 hari dia udah kelihatan ya. Nah, setelah proses pengecekan 15 hari, kemarin kan sudah semua ya dari kedua tahap itulah ya. Nah, sekarang giliran yang tahap yang ketiga, yaitu di usia 21 hari. Nah, di sini kita akan mendeteksi telur-telur yang sedang kita tetaskan ini, kondisi janin dari itiknya itu kondisinya nantinya akan hidup, menetas atau enggak ya. Maksudnya biasanya itu kalau enggak enggak menetas itu ya semisal mati gitu lah ya, kondisi itiknya yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam telur ini nanti akan kelihatan ya. Jadi biasanya itu kalau itiknya itu pertumbuhannya normal sehat, itu biasanya itu akan bergerak. Tapi misal kondisi itiknya di dalam telur ini kok diam saja, itu biasanya itu nanti janin dari itiknya itu mati ya, sehingga biarpun kita tetaskan pun akan ini ya, bisa dikatakan ya nggak akan menetas lah ya. Oke, langsung saja yuk ke proses pendeteksian telur yang sedang ditetaskan ini di usia yang ke-21 hari ya teman-teman ya. Ini adalah pengecekan yang terakhir ya. Ya, di sekitaran usia 21 hari, 23, 21, 22, 23 itu pengecekan terakhir. Kalau proses pertumbuhannya janinnya itu bagus, maka si telurnya itu pun nanti akan bagus juga ya. Oke, kita siapkan dulu ya. Nah, ini untuk proses pengecekannya, biar ini ya, kita matikan dulu lampunya ya teman-teman ya, biar kondisinya jelas di dalam telurnya itu. Nah, udah gelap ya teman-teman ya. Kondisinya sudah gelap. Nah, kita akan gunakan penyinaran menggunakan senter ya, penerangan menggunakan senter, sekaligus untuk mendeteksi proses pertumbuhan dari si telurnya ini ya. Oke, langsung saja yuk. Nah, ini ya teman-teman ya, ini telur yang mau kita deteksi ya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Oh, ini kelihatan ya. Nah, oke, langsung saja yuk kita cek ya. Oh, ini penerangan ruangannya terlalu terang, ini kita matikan dulu ya. Nah, ini udah kondisi gelap ya. Nah, kondisinya gelap. Oke ya. Nah, ini telur yang akan kita deteksi ya. Ini
ini cara yang kita lakukan untuk mengetahui janin itik yang ada di dalam telur ini kondisinya sehat atau enggaknya ya, bagus atau enggaknya. Nah ini sudah nampak sekali ya teman-teman ya. Nah itu ya. Nah ini kalau dengan kondisi pengecekan yang seperti ini kondisi janinnya kan bergerak ya. Nah ini berarti proses pertumbuhan si janinnya itu bisa dikatakan normal. Nah itu ya, jadi si janinnya itu di dalam telur gerak gitu ya. Nah dengan ciri-ciri telur yang seperti ini bisa dikatakan normal pertumbuhannya ya, bagus ya, yang nantinya akan menetas. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ini yang sudah kita taruh di bawah dulu lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Nah ini udah gelap banget ini ya. Cuma ini dari ininya ada ini bagus ini ya. Dan ini ya, misal kondisi janinnya itu enggak bagus atau kurang inilah ya, ini kalau kita sorot dari lubang angin si telurnya ini warnanya itu enggak secerah ini ya. Ini kan kelihatan cerah atau putih lah ya. Ini biasanya kalau telur janin itiknya itu mati itu biasanya di sini dari lubang anginnya ini kelihatannya merah itu ya. Ini kan terang. Oke, kita lanjut. Nah ini bisa dikatakan ini juga normal ya teman-teman ya. Oke, yang ini juga kelihatan itu ya. Nah ini juga normal. Kita lanjut, yang ini juga normal juga ini ya. Nah tuh ya. Yang ini juga bagus ya. Oh ini yang sudah ini langsung saja kita taruh lagi aja ya, langsung taruh di atas, ditata kembali. Yang ini juga normal ya, bagus ya. Oke, yang sudah kita cek tadi kita balikan lagi ya, kita tata lagi. Jadi nanti yang kita turunin itu yang gagal ya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Biarpun proses pendeteksiannya itu dalam ini ya, tahap pertama, tahap kedua bagus, ini belum tentu di tahap ketiga juga bagus ya. Nah ini bagus. Ini juga bagus ya teman-teman ya. Ini juga
bagus. Oke, normal. Yang ini juga normal. Yang ini juga normal. Yang ini juga normal ya. Nah, tuh. Yang ini juga normal, bagus. Yang ini juga. Yang ini juga bagus. Oke, lanjut ya. Ini juga bagus. Yang ini juga. Nah, yang ini juga bagus. Jadi ini kalau lubang anginnya kelihatan cerah seperti ini, putih ya, bersih ya. Ini biasanya ini proses penetasannya itu bagus lah ya, nggak ada kendala. Oke, yang ini juga bagus ya teman-teman ya. Ini juga oke. Ini juga bagus, ada pergerakannya ya. Yang ini juga. Oke, dilanjut. Ini juga. Lanjut. Oke, kita lanjut. Yang ini juga bagus. Yang ini juga. Yang ini juga bagus. Yang ini juga hidup. Oh, ini udah tadi ya. Yang ini juga bagus. Oke, dilanjut.
Oke, lanjut. Nah, ini ya teman-teman ya, ini adalah salah satu ini ya, tanda-tanda proses pertumbuhan si janin itu enggak normal ya. Ini bisa dikatakan malah gagal ini ya. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, kalau tadi kan ini yang buat, yang kita jadikan buat patokan, ini kan lingkaran ininya ini tadi kan cara apa, eh, terang ya, bening ya. Nah ini kan agak kemerah-merahan. Nah ini ya, ini agak kemerah-merahan. Nah terus sininya pun juga ini ya. Nah tuh, nah ini, nah itu, oh jelas sekali itu kan warna kemerahan itu ya. Nah ini dengan ciri-ciri seperti ini nih, kalau kita melakukan proses pendeteksian yang ketiga kalinya, tahap ketiga, ini bisa dikatakan ini gagal ya. Dan ini bukan satu ataupun dua kali dengan telur ciri-ciri yang seperti ini udah nggak menetas ya. Ini diterusin pun akan percuma. Kayak teman-teman, ini sudah ini ya perbedaannya ya. Ini adalah telur pengecekan yang di usia 21 hari ini. Kalau yang gagal seperti ini ya. Nah itu. Nah kita ambil contoh ya, ini yang gagal ya. Kita taruh di bawah sini. Nampak enggak? Oke, kita taruh di sini aja cara ya, biar kelihatan ini. Nah, kita taruh di sini. Ini yang gagal ya. Terus kita lanjut lagi. Nah ini. Nah ini kan enggak ya teman-teman ya. Nah itu. Kalau kita cek, kalau kita putar-putar ini kan enggak, ini kan. Ya ini kan bagus ini pertumbuhannya. Jadi lingkarnya sini nih putih ya. Nah ini kan agak apa, cerah ya. Beda sama yang ini tadi. Nah kalau ini kan, nah ini warna merahnya itu kan nampak sekali tuh. Nah di sini juga tuh. Nah ini nih warna merah ini yang kita jadikan apa, patokan ciri-ciri telur yang enggak mentas. Ya bisa dikatakan gagal lah ya. Bedakannya dengan yang bagus ya. Nah ini juga bagus ini ya. Nah ini teman-teman bisa perhatikan ya, ini warna cerahnya ini dari lubang anginnya ini kan merahnya kan enggak terlalu ya, malah enggak ada. Nah kalau yang dengan ciri-ciri telur yang sininya itu merahnya sangat pekat, itu kadang-kadang itu jarang sekali yang jadi ya. Tapi kalau yang seperti ini kebanyakan berhasil ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini juga bagus. Yang ini juga oke. Nah ini juga sama oke. Yang ini juga oke. Jadi kalau kita sudah tahu, gampang ya untuk mengetahuinya ya. Nah ini juga oke ya. Nah, ini mungkin di kamera ini kelihatannya ini agak merah ya, tapi kan enggak merah, enggak kayak yang tadi ya. Ini bagus kan. Ini memang kalau di kamera itu kelihatan agak warna-warnanya merah gitu loh ya. Cuman beda dengan yang ini nih. Nah ini kan sangat kuat sekali ini merahnya nih. Nah itu. Nah kalau kita putar sini tuh banyak sekali, tuh ya kan, beda dengan yang bagus. Nah ini kalau yang bagus seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Ini juga bagus.
Nah yang ini juga bagus ya. Nah itu ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke ya. Nah, tuh ini juga oke. Nah tuh ya. Nah jadinya bergerak ya itu. Yang ini juga oke. Ini juga oke. Yang ini juga hidup. Nah ini juga. Yang ini oke. Yang ini juga oke. Ini juga oke. 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 Nah ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Nah ini juga hidup. Yang ini juga. Oke juga. Nah ini juga masuk dalam kategori gagal ini teman-teman ya. Ini kan teman-teman bisa lihat ya, ini biarpun lubang anginnya itu cerah gitu ya, tapi karena di dalamnya itu seperti ini ya. Nah itu, ini kan soalnya nggak ada pergerakan ya. Nah ini, oh sebentar, oh ini hidup teman-teman, hidup bagus pertumbuhannya. Nah yang ini juga bagus. Yang ini juga bagus. Yang ini juga oke. Ini juga oke.
Ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Yang ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Yang ini juga hidup. Ini juga hidup. Ini juga hidup. Ini juga hidup. Nah, ini sebenarnya janinnya sudah ini ya teman-teman ya. Cuman ini kan merah ini ya. Nah, itu. Ini masuk dalam kategori gagal ini teman-teman ya. Nah, ini. Nah, itu. Ini gagal ya. 2 butir yang gagal. Oh, ini hidup. Ini juga hidup. Ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke ya. Nah, tuh. Nah, ini juga oke. Ini juga oke. Ini juga oke. Nah, ini juga oke. Nah, ini juga oke. Nah, ini bisa dikatakan gagal ya teman-teman ya. Nah, ini. Jadi di usia 15 hari dengan usia 21 hari itu sama aja ini. Ini masuk dalam kategori gagal ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya, yaitu enggak ada proses pertumbuhan si janin ya. Nah, ini. Yang ini juga hidup. Yang ini juga hidup. Oke ya teman-teman, demikian ya sedikit tip dari kita ya untuk proses pendeteksian telur di usia 21 hari. Jadi ciri-cirinya itu ini yang gagal ya, jelas sekali itulah ya. Nah, itu terus
di dalamnya juga enggak, pertumbuhan si janinnya enggak ada. Sama juga dengan yang ini nih. Nah, ini waktu kita lakukan pengecekan di usia 15 hari seperti ini ya. Nah, ini ya. Seperti ini. Terus nah, di pengecekan yang ke-21 hari seperti ini ya. Jadi ini sama, jadi seolah-olah si janinnya itu enggak ada perkembangan, berarti bisa dikatakan ini gagal ya. Ini memang sudah dikatakan gagal ini ya. Nah, ini ada 3 butir ya teman-teman ya yang gagal. Oke ya teman-teman, demikian ya sedikit tip atau informasi dari kita untuk proses penetasan telur atau apa penetasan telur tahap ketiga pengecekan di usia 21 hari. Nah, setelah telur ini sudah kita cek semua pertumbuhan si janinnya normal, nanti dalam kurun waktu 28 hari ke atas lah ya, itu sudah mulai ada tanda-tandanya menetas. Oke, sampai di sini dan sampai ketemu di video selanjutnya.